Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali di kelas budaya humanis. Salam untuk anak-anak semua. Senang sekali hari ini Seku bisa menyapa kalian dalam pembelajaran kelas budaya humanis. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, aman bersama keluarga di rumah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tema berbakti dengan subtema benih yang bertumbuh. Pertama, kita akan mengetahui apa tujuan dari pembelajaran dari tema berbakti. Anak-anak semua, untuk tujuan pembelajaran dari tema bakti, yang pertama adalah siswa dapat merasakan dari merawat tanaman, merasakan bagaimana orang tua merawat kalian selama ini. Yang kedua adalah kalian diharapkan akan mempunyai pengetahuan tentang cara menanam dan merawat tanaman. Yang ketiga, diharapkan kalian akan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dari belajar memanfaatkan wadah barang bekas dan sampah organik sebagai bibit tanaman. Dan yang keempat adalah kalian diharapkan dapat melakukan penghijauan setelah mengetahui cara-cara menanam dan merawat tanaman. Selanjutnya, apakah makna dari berbakti? Berbakti adalah kewajiban seorang anak untuk melakukan hal yang baik, baik itu dalam sikap, tutur kata, maupun perbuatannya, terutama kepada kedua orang tua kita. Lalu, kepada siapa kita harus berbakti? Kita harus berbakti kepada orang tua kita, karena orang tua sudah membesarkan dan merawat kita dengan susah payah, terutama mama yang sudah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh cinta kasihnya. Tanpa lelah, mama selalu menjaga dan merawat kalian, sehingga kalian bisa tumbuh besar dan sehat hingga sekarang ini. Setelah kalian mengetahui apa makna dari berbakti dan kepada siapa kita harus berbakti, mari kita memahami apa hubungan dari berbakti dengan menumbuhkan benih. Sebelumnya kita melihat apa itu pertumbuhan benih. Jadi benih adalah biji buah dari tanaman yang akan tumbuh menjadi tunas dan siap berkembang menjadi tanaman atau pohon jika kita merawatnya dengan baik. Jadi sama halnya dengan anak-anak pada saat menjadi janin di dalam kandungan ibu, akan terus tumbuh dan lahir menjadi seorang bayi. Mari memahami pengertian berbakti dan menumbuhkan benih. Di sini anak-anak belajar menumbuhkan benih dan merawat tanaman adalah merasakan jerih payah orang tua menjaga dan merawat anak-anak. Dengan sepenuh hati, sepenuh kasih sayang, selalu mencurahkan perhatian kepada anak-anak. Jadi saat kalian menanam, maka kalian haruslah dengan sungguh hati, seperti halnya mamah kalian merawat dan menjaga kalian dengan penuh cinta kasih, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang sehat dan tumbuh dengan cerdas. Itulah jerih payah dari orang tua. Jadi di sini diharapkan kalian bisa merasakan bagaimana orang tua dengan susah payah dan penuh cinta kasih terhadap anak-anaknya. Anak-anakku, jadi hari ini kalian sudah belajar untuk menumbuhkan benih tanaman dan merawat tanaman. Walaupun hal ini adalah hal yang sederhana, namun melatih diri kita, melatih kesabaran kita, karena kita juga memiliki harapan terhadap tanaman.
Sama halnya dengan orang tua membesarkan kalian, mempunyai harapan, sehingga kalian haruslah menjaga diri agar selalu sehat dan tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak semua, selanjutnya Seku akan mengajak kalian untuk menonton tayangan sebuah film tentang berbakti. Jadi di sini kalian akan memahami bagaimana orang tua dengan kasih sayangnya selalu dicurahkan untuk anaknya. Mari kita saksikan bersama. Tidak pernah memikirkan betapa besar budi orang tua kepada kita. Terhadap orang tua tidak hormat. Tidak berbakti sungguh membuat orang tua sedih. Kalian semua tahu, selama 10 bulan masa kehamilan ibu, perutnya seperti terbebani barang berat. Duduk berdiri pun tidak bisa tenang, tidak enak makan, tidur pun tidak nyenyak. Seperti lama kena sakit, uring-uringan. Saat kehamilan memasuki masa melahirkan, masih harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Darah mengalir kemana-mana antara hidup dan mati. Setelah melewati berbagai penderitaan, baru melahirkan anak. Ibu masih mengkhawatirkan apakah anaknya selamat. Setelah tahu anaknya lahir dengan selamat, baru merasa tenang hatinya. Setelah anak lahir, tidak pernah meninggalkan gendongan ibu. Menyusui anak, meski tangan dan kaki linu tetap merasa senang. Masih harus membersihkan pakaian kotor anak. Bila anak pipis di ranjang, ibulah yang tidur di tempat anaknya. Merelakan tempat yang kering dan bersih untuk anaknya. Tidak ada kata keluhan. 3 tahun dalam pelukan. Yang diminum oleh anak adalah air susu ibu. Darah ibu membuat ibu menjadi lelah dan kurus. Dari bayi yang hanya bisa menangis, menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Orang tua entah menghabiskan berapa banyak upaya mengajari anak sopan santun dan budi pekerti. Setelah anak tumbuh dewasa, orang tua masih sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya, mempersiapkan dana mendukung usaha anaknya, agar anak bisa lebih cepat menikah dan mandiri. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya sungguh dilakukan dengan segala daya upaya, tapi tidak pernah di depan anaknya membahas kata balas budi, juga tidak mengharapkan balas jasa anaknya. Saat anaknya sakit, orang tua menjadi lebih khawatir. Seringkali karena khawatirkan anaknya, malah menimbulkan penyakit pada diri sendiri. Menunggu hingga anaknya kembali sehat. Penyakit cemas di hati ibu baru bisa berangsur-angsur pulih. Melewati berbagai rintangan dalam mendidik, berharap anak segera tumbuh dewasa. Anak-anak semua, kalian sudah paham ya dari tayangan video tadi bahwa orang tua selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, selalu menjaga dengan sepenuh hati dari kalian lahir sampai kalian nanti dewasa. Sehingga haruslah kalian mengingat akan budi luhur orang tua, selalulah berusaha untuk berbakti. Selanjutnya, mari kita baca kata perenungan dari Master Cheng Yen. Dari kata perenungan Master, mari kita baca bersama. Terhadap orang tua, hendaknya kita tahu akan budi luhur mereka, selalu menghargai dan berupaya untuk membalasnya. Jadi hal ini mengingatkan kita kembali, orang tua sudah berjasa mendidik dan merawat kita dengan baik, sehingga kita dapat tumbuh besar dengan sehat. Untuk itu, anak-anak harus selalu berbakti untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kelas budaya humanis.
Semoga apa yang Seku sampaikan bisa kalian serap dan bermanfaat untuk anak-anakku semua. Tetaplah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ingatlah untuk selalu membalas budi luhur kedua orang tua kita. Salam dari Seku dan berharap selalu anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Kan